Selamat malam teman-teman. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan ke-6 masa struktur 1. Pokok bahasanya reaksi perletakan statis tertentu ya, struktur statis tertentu untuk perletakan portal sederhana dan portal majemuk atau Gerber. Hari ini kita lebih ke titik beratkan di portal majemuk atau Gerber. Nah, hari ini dengan saya sendiri Agian Ketua Umum T, STMT. Mari kita lihat satu persatu materinya. Pendahuluan yang pertama, kita refresh lagi bahwa perletakan portal dengan Gerber atau majemuk itu adalah portal di mana dengan perhitungan kita selesaikan dengan statis tertentu dengan kita dekatkan dengan penyelesaian dengan statis tertentu ya. Jadi kita bagaimana kelebihan daripada reaksi tumpuan yang harusnya 3 untuk statis tertentu di portal Gerber ini total reaksinya lebih dari 3 ya, 4 buah. Jadi di sini dikatakan bahwa portal Gerber atau portal majemuk, portal yang lebih banyak merupakan suatu portal statis tertentu di mana komponen reaksinya itu lebih dari 3. Nah, jika portal ditempuh 2 buah sendi misalkan, nah berarti sendi dia ada 2 reaksi, sendi reaksi vertikal dan horizontal, dan berarti total daripada tumpuannya ada 4 ya, reaksi tumpuan yang terjadi ada 4 ya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan penyelesaian dengan struktur statis tertentu ya. Dengan 4 buah reaksi dan ada 3 buah persamaan keseimbangan, maka dapat kita selesaikan. Nah, untuk memperoleh suatu persamaan sama dengan jumlah reaksi ditambahkan sendi tambahan nantinya ya. Jadi sistem sama dengan balok Gerber, di mana nanti kita akan menambahkan satu tambahan daripada sendi yang akan nanti membuat jadi kalau misalnya di balok sederhana kemarin balok Gerber ada yang induk dan ada yang balok induk atau balok utamanya ya. Nah, di mana di sini bahwa sendi tambahan itu tidak terjadi momen atau MS-nya sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh satu persamaan tambahan untuk menyelesaikan 4 buah reaksinya. Nah, kita lihat sebelumnya kita sudah mengerjakan untuk yang beban muatan beban merata. Nah, coba kita lihat untuk portal 3 sendi. Untuk sama kaki memikul muatan beban terpusat atau tunggal. Nah, contohnya seperti ini, saya misalkan punya ada struktur portal A, B, C, D. Kemudian di sini ada beban yang bekerja di titik E dengan jarak A untuk yang C ke E dan E ke D itu B. Ya. Kemudian kita di sini ada sendi di A dan di B, dan di sini tingginya H dengan jarak antar A dan B itu L. Jadi di sini kita ada tambahkan karena di sini nanti kita buat prebodinya, berarti di sini ada RAV di sendi di di titik A ada sendi ya, di mana ada gaya aksial RAV, kemudian ada RAH, kemudian di B ada sendi juga, berarti ada RBP dan ada RBH. Nah, di sini kita mencari nilai daripada RAV, RBP, RAH, dan RBH. Nah, jangan lupa tadi karena di sini lebih dari 3, berarti ada 4. Nah, kita tambahkan satu tambahan sendi, ya, tumpuan sendi di sini, yang dimana MS sampai dengan 0. Nah, dicari di sini reaksi perletakannya, ya, ada 4 tadi. Ya. Nah, pertama penyelesaiannya, yaitu reaksi perletakannya. Nah, kita lihat sigma momen di B sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat sigma momen di B sama dengan 0, berarti kita di sini reaksi yang terjadi, nanti kita akan ada buat yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, kita lihat dulu tapi untuk yang reaksinya berarti di sini sigma momen di B sama dengan 0, berarti RAV dikali L, RAV dikali dengan L-nya terhadap B, ya RAV dikali dengan L positif. Kemudian dikurang P dikali dengan B, dikurang ya. P min P dikali dengan B. Min P karena dia di sini yang sana positif berarti di sini negatif, min P dikali dengan arahnya ke sini dikali dengan B ya. Kemudian sigma momen A sama dengan minus RBV dikali dengan L ditambah dengan P dikali dengan A ya. Jadi minus RBV ya, ke sana arahnya sigma momen A 0
RBP dikali dengan L, kemudian di sini positif P dikali dengan A terhadap A. Ya, RBP sama dengan P dikali A per L. Nah, kita lihat dulu yang karena kita mendapatkan sendi tambahan tadi, yang kita perlakukan karena dia statis tertentu, kita rubah jadi statis tertentu. Jadi pribodi yang sebelah kiri, berarti di sini ada nilai, sorry, ada A, C, dan S. Dengan jaraknya C ke SA, kemudian jarak dari AV, RAV ke ini sama dengan setengah L, terus ada RAH, terus tingginya H. Nah, kita cek dulu sigma momen di S-nya sama dengan 0, sigma momen di S sama dengan 0, berarti di sini 0, berarti yang bekerja berarti RAV dan RAV-nya dan RAH-nya. Berarti RAV dikali setengah L, RAV dikali setengah L terhadap ini ya, dikurang, ini positif arahnya ke sana, berarti yang ini RAH-nya arahnya ke sini negatif ya, berarti negatif RAH dikali dengan jaraknya terhadap SH sama dengan 0. Berarti RAH dikali H sama dengan RAV dikali setengah L. Berarti RAH sama dengan, berarti ini pindah ruas H-nya ya. Jadi RAV sama dengan PB per L tadi sudah kita dapatkan, dikali setengah L dibagi dengan 6. Ini yang sisi sebelah kiri. Nah, kemudian kita lihat sisi sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya berarti di sini S-nya setengah L, kemudian di sini B-nya ada RBV dan RBH, kemudian di sini D, dan di sini ada titik E, di sini ada B-nya ya. Jaraknya B antara E dan D. Nah, sigma MS-nya sama dengan 0, berarti terhadap MS, berarti ini RBV-nya minus, RBP-nya dikali setengah L, ditambah dengan, ini positif ya, yang di sini negatif, ini positif, berarti ditambah P dikali dengan setengah L dikurang B. Setengah ininya dikurang dengan B-nya, jaraknya ya. Ditambah dengan RBH, RBH-nya berarti yang ini ya, terhadap S-nya positif, RBH dikali dengan H-nya. Ini jaraknya H sama dengan 0 ya. Maka RBH dikali dengan H sama dengan RBV, kita masukin ya, dikali setengah L min P setengah L per B, berarti RBH-nya sama dengan RBV dikali setengah L dikurang P dikali setengah L per B dibagi dengan H ya. Nah, kita uraikan rumusnya, maka di sini RBH sama dengan P dikali A per 2 min P dikali setengah L per B dibagi H. Ya. Kemudian kita lakukan pengontrolan cek untuk hasil hitungan kita. Ya, kita cek terhadap sigma V sama dengan 0, berarti sama RAV ditambah RBP dikurang P sama dengan 0. Apakah dia 0? Kalau dia 0 berarti kontrol kita oke. Sigma H-nya juga sama, berarti RAH dikurang RBP RBH sama dengan 0. Jadi semua gaya-gaya batang yang bekerja arah vertikal, ya, berarti ini arah vertikal RAV, RBP, dan P itu harus sama dengan 0. RAH dan RBH itu harus sama dengan 0. Ya, itu yang pertama. Kemudian berikutnya portal 3 sendi yang contoh berikutnya adalah dengan muatan beban terpusat vertikal dan horizontal. Misalkan saya punya portal sama A, B, C, D, kemudian di sini ada beban P1 di S dan P2 di F ya. Dengan jarak-jaraknya di sini sama tadi H tingginya, jarak antar A, B-nya L, kemudian di sini ada antara P1 di E itu ada dari C ke E-nya A, terus kemudian dari E ke D itu B, dan untuk P2-nya dari D ke F itu C, dari F ke B itu D ya. Nah, di sini kita menentukan berapa reaksi tumpuan dari masing-masing A dan B ya, karena akibat P1 dan P2-nya. Nah, sama kita hitung dulu RAV-nya, berarti sigma momen di B sama dengan 0, berarti RAV dikali dengan L, ya RAV dikali dengan L-nya, kemudian minus karena dia terhadap sigma momen di B, terhadap sigma momen di B dia minus ya, ini ya, arahnya ke sana, berarti P1 dikali dengan B jaraknya, P1 dikali dengan B terhadap B ya, ditambah dengan P2 dikali dengan D. P2 positif dikali dengan D-nya. Sama dengan RAP sama dengan P1 dikali B per L minus P2 D per L. Nah, kemudian dengan cara yang sama, sigma momen di A kita cek lagi.
sama dengan minus RBV dikali L, RBP dikali L, RBP dikali dengan L, minus karena dia tumpuan di A, ke sana ya, negatif. Nah, kemudian ditambah dengan P1 dikali A, P1 terhadap A, P1 positif ya, P1 positif ya, terhadap A, kemudian ditambah dengan P2 juga positif dikali dengan D. RBP-nya sama dengan P1 dikali dengan A per L ditambah P2 D per R. Nah, seperti biasa kita tambahkan tadi sendi tambahannya dengan MS sama dengan 0. Kita cek dari sisi sebelah kirinya. Sisi sebelah kiri berarti di sini ada P1 di E, kemudian ada reaksi tumpuan RAH dan RAV dengan C, E-nya jaraknya A. MS sigma momen S sama dengan 0, berarti di sini 0, berarti yang bekerja RAV positif, RAV dikali setengah L, kemudian minus, minus ini negatif ya arahnya. Kalau ini ke sana, berarti ini ke sana, ke bawah, minus RAH, sorry ini RAH, ya, dia ke sana, ya, yang ini ya. Jadi ini harusnya positif ke sana, dia arahnya ke sini, negatif RAH dikali dengan H, dikurang dengan P1 dikali setengah L dikurang A. Ya, sama dengan RAH sama dengan RAV dikali setengah L per H, min P1 dikali setengah L min A per H. Ya. Kemudian kita sisi sebelah kanannya kita cek free body-nya ya, sebelah kanan sama. Berarti di sini hanya ada S sendiri tambahan D, F, B dan di sini ada V2 dengan jarak DF-nya C, FB-nya D. Ya. Kita cari sigma momen S sama dengan 0, berarti minus arahnya ke sana ya. RBV minus RBV kali setengahnya ditambah RBH, RBH-nya positif ya. RBH berarti di sini arahnya berarti ke sana ya, ke sana RBH ditambah dikali dengan H-nya, sorry. Dikurang P2, P2 berarti dia di sini, berarti dia arahnya negatif ya. Dikali dengan arahnya C terhadap S. Berarti RBH sama dengan RBP dikali setengah L per H ditambah P2 C per H ya. Nah, ini kita dapatkan nilai RBH dan apa namanya? RAH-nya. Nah, kemudian kita kontrol sama untuk mengecek hasil hitungannya, kita cek sigma V sama dengan 0, RAV ditambah RBP dikurang P1, apakah sama dengan 0? Kalau dia 0 berarti dia sudah benar, kemudian sigma H juga sama, RAH dikurang RBH ditambah P2 sama dengan 0. Jadi di sini apa namanya? RAH untuk vertikalnya, RAH ditambah RBV, RAV ditambah RBP harus dikurang dengan P1 harus sama dengan 0. RAH-nya berarti, sorry, horizontalnya berarti RAH dikurang RBH ditambah P2 harus sama dengan 0. Ya, jadi itu kita harus pastikan untuk masing-masing